milenial dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari yang berbeda di 2021. Solution TV Official menghadirkan cara yang berbeda seperti yang kita janjikan sebelumnya ya, bahwa kita juga akan berbicara membahas tentang mind development ya. Kenapa sih kok dari Solution TV Official membahas tentang self development? Karena jika kita berbicara tentang kreativitas, kita bicara tentang motivasi, sumber yang paling utama adalah dari diri sendiri. Oleh karena itu, kita dari Solution TV Official mengajak sahabat milenial untuk belajar tentang self development ya, jadi pengembangan diri, atau lebih dalamnya lagi kita juga berbicara tentang secara tidak langsung dan langsung berhubungan dengan mind development. Kemarin pada video kemarin kita membahas tentang dunia otomotif dan terutama tentang AC mobil X-Trail ya, Nissan X-Trail. Nah, pada saat ini kita bicara tentang otomotif dengan kajian secara pengembangan diri. Nah, apa aja sih yang hari ini kita akan bahas? Hari ini kita akan bahas tentang service management. Apa sih service management? Adalah pelayanan kita di dalam manajemen pelayanan kita, terutama buat para pengusaha bengkel, pengusaha jasa ya, para pelaku jasa ataupun para konsumen itu sendiri. Nah, kemarin di video yang lalu di masalah buka kartu AC tentang Nissan X-Trail, kemarin kita membahas tentang masalah value atau mindset dari pelaku usaha itu sendiri ya, dan dari sisi konsumen. Jadi hari ini kita akan bahas tentang service management. Sebagai contoh, apa sih yang seperti kita sampaikan kemarin buat para sahabat milenial dimanapun berada. Kadang bengkel itu ada yang otodidak, tetapi dia merasa seperti yang luar biasa. Hal ini terwujud dari mana sih prosesnya? Prosesnya kalau kita belajar lebih detail nanti pada video berikutnya ya. Karena pada video ini kita membahas dari kelanjutan yang kemarin ya. Jadi otodidak adalah kemampuan di mana belajarnya secara langsung tanpa adanya pemahaman atau mungkin ada pelajaran-pelajaran tentang dari apa yang dilakukannya ya. Karena passion dan hobi itu juga berbeda. Bagaimana timbulnya kita akan bahas di sisi yang lain, tetapi intinya untuk pelaku jasa, terutama para pengusaha bengkel atau pemilik bengkel, kadang-kadang kita ingin belajar, tetapi pembelajarannya di lapangan dalam tanda kutip ya, biasanya terjadi sebuah kesalahan. Dan karakter-karakter dari para pelaku jasa atau bengkel tersebut kadang-kadang ada yang berpikir tentang money oriented, bahwa buka bengkel berarti bicara uang. Ya, manusia tidak lepas dari bicara uang, tetapi dari dalam service management ya, dalam manajemen pelayanan, uang seharusnya menjadi dalam kriteria itu bukan menjadi yang utama. Yang menjadi utama adalah bagaimana kita melayani, bagaimana kita melakukan, dan bagaimana hasilnya. Dan hasil itulah yang akan membawa dari nilai nominal atas nilai diri kita. Seberapapun nilainya itu adalah berdasarkan kelayakan, value of your life, kelayakan hidup sahabat milenial. Berbicara mengenai tentang bagaimana sih pelaku jasa bengkel atau saudara-saudara kita pelaku jasa bengkel yang mungkin ingin belajar ya. Kita kadang dari sisi konsumen mengalami hal-hal ketidakpuasan. Nah, ini kita bicara dari konsumen. Kenapa? Konsumen mengalami ketidakpuasan karena sebagai bahan malpraktek. Malpraktek yang seperti apa? Seperti misalnya bengkel tersebut melakukan proses perbaikan dan ternyata analisanya meleset, tetapi hasil spare partnya semua dari kesalahan-kesalahan itu dibebankan ke daerah konsumen. Nah, kembali ke para pelaku bengkel atau jasa pelayanan tersebut ya, terutama di bidang otomotif. Jika kita menjadi pribadi yang berkualitas dan kita mampu melayani dengan sepenuh hati, bahwa proses belajar itu membutuhkan pengorbanan, maka selayaknya di dalam proses kehidupan kita, dalam melakukan proses analisa, diagnosa, ya, hendaknya
kita secara runtun. Jika kita tidak mengerti atau kita masih ragu-ragu, kita pergunakanlah rumus W dan B. Dalam bahasa Inggrisnya adalah why, because, why, because, why, because, why, yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Mengapa dalam sebuah analisa dan diagnosa diperlukan adalah masalah itu terjadi harus kita analisa dengan detail. Dari mana penyebabnya dan bagaimana akibatnya. Sehingga saat kita proses belajar tentang sebuah kajian ilmu. Nah, buat sahabat milenial, pelaku jasa bengkel dan konsumen pecinta otomotif ya. Jadi sebelayaknya jika bengkel kita mau dinilai secara mahal dan memiliki sebuah harga yang berbeda, ya, bukan bicara tentang murah atau mahalnya, itu berdasarkan pada kelayakan dari perspektif sahabat milenial itu sendiri. Artinya apa? Jika kita mau belajar dan kita menjadi berharga, maka setiap analisa dan diagnosa dilakukan harus secara akurasi atau secara tepat, sehingga tidak terjadi beban untuk konsumen. Misalkan begini, ada sebuah trouble di mana kita menganalisa baru faktor kemungkinan, ya, faktor kemungkinan di mana kita mengatakan adalah ada sebuah sensor yang rusak. Nah, sebuah sensor yang rusak ini seharusnya kita analisa dan kita kaji dari mana kita bisa mengatakan kerusakan pada sensor tersebut. Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa sensor tersebut rusak dan dapat dipastikan rusak, maka kita menggantinya. Tetapi yang terjadi di lapangan, banyak pemilik bengkel, pelaku jasa usaha bengkel adalah melakukan malpraktek. Dalam arti begini, mereka menganggap sebuah sensor itu rusak, tetapi sebenarnya sensor tersebut tidak rusak. Mengapa terjadi? Karena otodidak yang diakibatkan karena kebiasaan beras, dan alhasil adalah tebak-tebakan. Dan harga dari pembelian spare part tadi, berhasil dan tidak berhasil, tetap dibebankan konsumen. Dan ini menjadi tidak baik, ya, di dalam sebuah korelasi menjaga nama baik sebuah bengkel atau kita bicara mengenai branding. Lalu layaknya bagaimana? Sebuah ilmu didapat adalah melalui proses pengorbanan. Di dalam pengorbanan itu berarti kita mencurahkan tenaga, pikiran, dan otomatis juga berhubungan dengan uang. Nah, jika kita mengalami kesalahan dan tidak mendapatkan ilmu, selayaknya itu adalah menjadi beban kita. Jangan kita menyalahkan konsumen yang misalnya tiba-tiba di era sekarang, di era digital, konsumen membuka semua tentang harga, menjatuhkan nama bengkel di dunia maya, padahal pelaku jasa bengkel tersebut itu sendirilah yang melakukan kesalahan dan melempar bebannya kepada konsumen. Nah, itu berbicara mengenai pelaku jasa bengkel. Bagaimana sih kalau dari sisi konsumen? Dari sisi konsumen pun psikologisnya akan sama. Di dalam service manajemen, pelayan manajemen, kadang konsumen juga beraneka ragam. Ada yang loyal, ada yang tidak, ada yang penuh perhitungan. Tetapi secara tidak kita sadari bahwa tipikal konsumen yang kita hadapi itu bervariabel, dan bagaimana penanganannya. Secara bahasa psikologis kita dapat mengkategorikan dan kita dapat mewujudkan pola pikirnya. Seorang konsumen yang ruwet, biasanya dalam kehidupannya pun ruwet. Why? Karena apa? Karena yang terjadi adalah akibat ego. Ego di mana ambisi ingin memiliki dan mungkin butuh pengakuan. Dan hasilnya pun jangan ditanyakan, begitu dia ke bengkel-bengkel yang merasa bagi dia berkompeten, biasanya akan dia hindari. Ini contoh-contoh karakter, ya, berdasarkan survei analisa kita, ya, analisa dari Solution TV Official. Tetapi ada juga konsumen yang suka membandingkan antara workshop A, workshop B, workshop C. Kita pun harus terima dengan baik dan kita harus edukasi. Kenapa terjadi perbandingan? Berarti pasti ada sebuah masalah atau sempat ada kekurangan atau ada kelebihan, atau mungkin juga dari kondisi si konsumen tersebut bicara tentang finansial atau masalah keuangan. Ada juga konsumen yang berpikir, wah, membandingkan harga di online, di dunia maya dan semuanya. Dia begitu percaya terhadap online, tapi dia tidak percaya kualitas. Di dalam kehidupannya sang konsumen tersebut juga bisa terjadi bahwa dia tidak memiliki kenyamanan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu membandingkan antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain.
Begitu pula dalam kehidupan yang dia lakukan, dia akan selalu membandingkan dengan tetangga sekitarnya. Karena apa? Semua itu akan kita pelajari pada video-video berikutnya. Nah, bagaimana kita menghadapi konsumen seperti itu? Ya tinggal bagaimana perspektif kita terhadap konsumen tersebut dan bagaimana perspektif bengkel tersebut. Jadi artinya apa? Ada dua hal yang harus kita kaji, yaitu hubungannya bagaimana dari mindset si pelaku jasa tersebut dan mindset dari konsumen tersebut. Dua hal ini adalah saling berkaitan. Jadi pilihan sebagai seorang konsumen atau pelaku jasa untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai dan begitu pula konsumen berdasarkan manfaat, semuanya adalah terjadi simbolisme. Tetapi buat para sobat milenial dimanapun berada, bahwa di dalam dunia jasa ini, terutama di bidang otomotif, ada harga, ada rupa. Nah, bagaimana untuk meyakinkan ada harga, ada kualitas? Ajaklah bengkel untuk berkomunikasi dahulu di dalam menganalisa dan mendiagnosa. Begitu pula para pelaku jasa bengkel. Berikanlah edukasi kepada konsumen sehingga konsumen memiliki trust, maka semuanya akan terjadi. Dan hasilnya pun akan sama-sama menghasilkan sebuah kualitas dan terutama kenyamanan berkendara. Oke, hari ini sekian dulu buat sahabat milenial dimanapun berada. Kita bicara sepersekian dari apa tentang service management itu sendiri dan tentunya bagian daripada mind development. Bagaimana sesi-sesi kisah yang lainnya hari ini adalah sebagai pengantar kita. Yang kedepannya kita akan berbicara mengenai dalam lebih detail tentang bagaimana sih mindset pelaku jasa yang betul dan yang tepatnya ya, bagaimana rezeki itu datang, dan tentunya bagi sisi konsumen adalah bagaimana sih memiliki mobil yang tepat sehingga kita dapat mencegah berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, berikan saran dan komentar. Jika video ini bermutu dan bermanfaat bagi sobat milenial, silahkan di-share. Thanks for watching, see you in another video and bye-bye.